Tak punya mertua, tapi punya ipar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ya Allah, Desi, masa kok daun singkong lagi sih? Tiap hari sayur kampung terus. Gak bosan apa? Suara Susi tiba-tiba memecah kesunyian dapur pagi itu. Desi yang sedang sibuk mengulek sambal hanya menoleh sekilas. Tangannya tetap cekatan menumbuk cabai rawit dengan garam dan terasi bakar. Dia sudah terbiasa dengan nada nyinyir itu. Namanya juga apa yang ada, Sus? Daun singkong ini ya dia yang minta. Katanya udah lama kangen makan tumis daun singkong campur teri. Jawab Desi tenang, meski dalam hati mendidih. Susi mendengus keras, lalu melipat tangan di dada sambil berdiri di pintu dapur Desi. Halah, alasan aja. Kalau aku ya, tiap hari nggak bakal sanggup masak kayak gitu. Malu kalau tamu lihat, kayak nggak punya duit aja makan daun singkong terus, ujarnya. Desi berhenti sebentar, lalu menoleh dengan tatapan dingin. Kalau menurutmu malu, ya jangan makan. Lagian ini kan buat keluargaku, bukan buat kamu, jawab Desi. Wajah Susi langsung berubah. Bibirnya manyun, matanya melotot. Tapi bukannya mundur, dia malah semakin maju. Kamu jangan ngomong gitu, Des. Kamu pikir cuma kamu yang tinggal di rumah ini? Aku juga ada. Jangan mentang-mentang istri kakak. Terus seenaknya masak makanan kampung yang bikin aku enek. Desi menarik napas panjang. Ingin sekali dia membalas lebih pedas. Tapi dia tahu kalau meladeni Susi hanya akan memperpanjang masalah. Dia pun memilih menata sayur daun singkong di panci sambil menahan kesal. Tiba-tiba suara kaki kecil berlari terdengar. Seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun muncul dengan wajah polos. Bunda, Zaki lapar. Zaki pengen daun singkong tumis itu, katanya sambil menunjuk panci di dapur Desi. Susi yang tadi berapi-api langsung berubah 180 derajat. Wajahnya melunak, suaranya dibuat manis. Iya nak, bentar ya, Bunda minta sama Tante Desi dulu. Desi terdiam, menatap adik iparnya dengan tatapan tak percaya. Tadi kamu bilang makanan ini bikin enek, sekarang malah minta buat Zaki. Susi tersenyum kecut. Ya gimana Des, namanya juga anak kecil kalau pengen. Masa mau kamu larang? Lagian, Zaki itu suka banget sama masakan tumis daun singkong. Kamu kan ngerti sendiri, anak kecil kalau lagi pengen apa, ya dikasih. Jawab Susi enteng. Desi hampir tak bisa menahan tawanya. Alasan apa ini mah? Bukan Zaki yang ngidam, tapi emaknya malas masak. Gumamnya. Dengan malas, Desi menyendokkan sebagian tumis daun singkong ke piring kecil, lalu menyerahkannya ke Susi. Nih, buat Zaki. Susi langsung meraih piring itu dengan cepat. Tapi bukan ucapan terima kasih yang keluar, melainkan sindiran. Ya ampun, tumis daun singkongnya kok cuma gini, Des? Teri sama santannya dikit banget. Kalau aku yang masak, pasti lebih enak. Desi tersenyum miris sambil melipat tangan. Kalau memang bisa lebih enak, lain kali masak sendiri aja, Sus. Kan dapurmu ada. Susi terdiam, wajahnya memerah. Tapi dia tak berani menjawab karena Zaki sudah menarik piring kecil itu dan mulai menyendok makanannya. Desi menghela napas panjang. Beginilah hidup serumah sama ipar julid. Apa-apa salah, masak salah, nggak masak juga salah. Gumamnya. Desi masih ingat betul, 4 tahun lalu ketika Yadi melamarnya. Saat itu perasaan bahagianya tak terbendung. Yadi adalah lelaki sederhana, pekerja keras, dan yang paling penting, anak yatim piatu. Syukurlah, begitu pikir Desi kala itu. Bukan karena dia senang Yadi tak punya orang tua, melainkan karena di benaknya, pernikahan tanpa mertua berarti pernikahan yang tenang. Tak ada campur tangan, tak ada aturan ini itu, tak ada beban tambahan. Des, kamu yakin mau sama aku? Aku ini gak punya siapa-siapa selain adikku, Yudi. Kata Yadi waktu melamarnya di teras rumah. Suaranya lirih, matanya teduh penuh keraguan. Desi tersenyum mantap. Aku gak masalah, Di. Justru aku senang kita bisa membangun rumah tangga kita sendiri tanpa ada campur tangan orang tua.
kita bebas. Kala itu, Desi sama sekali tak menyangka bahwa keyakinannya akan berbalik jadi beban. Setelah menikah, Desi akhirnya tahu ada satu hal yang tak bisa dia hindari. Wasiat almarhum orang tua Yadi dan Yudi. Wasiat itu sederhana tapi berat. Kedua bersaudara itu tidak boleh berpisah rumah. Jangan pernah berjauhan, sebab kalau berjauhan, aku takut kalian gak akan lagi seperti saudara. Begitu pesan terakhir Ibu Yadi dan Yudi sebelum meninggal. Pesan itu seperti paku yang tertancap di kepala Yadi. Dia patuh sepenuhnya, sebab baginya amanat orang tua adalah harga mati. Des, kita tinggal sama Yudi aja ya. Rumah peninggalan orang tua ini besar kok. Gak usah ngontrak lagi, ujar Yudi suatu sore setelah menikah. Desi hanya bisa mengangguk, meski hatinya sempat ragu. Tinggal sama adik ipar, apa bisa? Gumamnya dalam hati. Awalnya Desi berusaha berpikir positif. Mungkin Yudi dan istrinya baik, mungkin akan menyenangkan tinggal bersama. Tapi kenyataan berkata lain. Begitu mengenal Susi, istri Yudi, sejak awal sudah terasa hawa tak enak. Perempuan itu manis di depan keluarga besar, tapi getir dan tajam bila hanya berdua dengan Desi. Jadi kamu istri Kak Yadi ya? Cantikan aku sih. Begitu kalimat pertama Susi saat mereka pertama kali berkenalan setelah akad. Ucapan yang terdengar seperti bercanda, tapi penuh dengan nada meremehkan. Desi mencoba menahan diri, berharap semuanya akan membaik seiring waktu. Tapi ternyata semakin lama tinggal serumah, semakin terlihat sifat asli Susi, julid, resek, dan tak tahu diri. Mereka memang punya dapur masing-masing di rumah itu. Konon dapur itu dulunya dibuat dua karena ibu mereka ingin setiap anak punya wilayah. Tapi bagi Susi, dapur terpisah bukan berarti tak boleh mengusik dapur Desi. Dasar wasiat. Kalau bukan karena pesan orang tua mereka, aku gak akan mau tinggal seatap sama Susi. Desis Desi berkali-kali dalam hati. Kini, Desi mulai sadar, pernikahannya dengan Yadi tetap indah, tapi ada sisi getir yang harus dia tahan. Hidup dengan ipar yang tak pernah akur, dan parahnya, semua itu harus dijalani seumur hidup. Sebab, Yadi tak pernah berani melawan wasiat orang tuanya. Desi menatap wajah Yadi malam itu. Saat suaminya sudah lelap setelah pulang kerja. Aku ikhlas menikah denganmu, Di. Tapi aku gak pernah siap hidup serumah dengan Susi. Air matanya jatuh tanpa suara. Paginya, suasana rumah terasa biasa saja. Yadi baru saja berangkat kerja, meninggalkan Desi yang sedang menyiangi kangkung di dapurnya. Tak lama kemudian, suara sandal gesek-gesek terdengar mendekat. Sudah bisa ditebak siapa pemiliknya. Des, suara Susi menggema dari pintu dapur Desi. Desi mendesah dalam hati. Ya Allah, belum juga siang. Udah datang lagi. Kenapa lagi, Sus? Tanyanya tanpa menoleh, tetap sibuk memetik daun kangkung. Lagi pula entah ajaran dari mana. Susi seharusnya memanggil Desi dengan embel-embel Mbak, tapi tak pernah dia melakukan itu. Ya meskipun umur Desi hanya lebih tua setahun daripada Susi. Tapi tetap saja kan, status Desi adalah kakak ipar sementara Susi adik ipar. Entahlah kemana sopan santunnya hilang. Susi melangkah masuk, berdiri dengan gaya so akrab. Aku heran deh sama Kak Yadi. Kok kamu dikasih uang belanja lebih banyak daripada aku? Desi langsung berhenti memetik. Alisnya terangkat tinggi. Maksudmu apa? Susi berkacak pinggang. Suaranya meninggi. Iya, kemarin aku dengar sendiri. Kak Yadi kasih kamu uang belanja 500.000 buat seminggu. Sedangkan Yudi cuman kasih aku 300.000. Padahal anakku udah ada. Kamu belum punya anak. Harusnya aku yang dikasih lebih. Desi menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan diri. Sus, itu urusan suamiku sama aku. Yadi ngasih sesuai kemampuannya. Lagian aku juga gak minta lebih. Kamu gak usah banding-bandingin. Susi mendengus, matanya melotot. Enak aja, kamu pikir aku gak tahu? Kamu pasti bisikin Kak Yadi biar ngasih lebih. Dasar licik.
Kali ini kesabaran Desi benar-benar diuji. Dia meletakkan kangkung yang masih setengah dibersihkan, lalu berdiri menatap Susi dengan wajah tegas. Dengar ya Sus, aku nggak pernah nyuruh Yadi kasih lebih. Dia yang ngatur sendiri. Dan jangan sekali-kali kamu nuduh aku yang enggak-enggak. Uang belanja itu urusan rumah tanggaku, bukan urusanmu. Susi terdiam sesaat, tapi tak mau kalah. Bibirnya manyun, lalu menukar sinis. Ya kalau gitu jangan suka pamer belanjaan, Des. Tiap kali kamu pulang bawa kantong plastik banyak. Zaki nanya-nanya terus. Aku kan jadi malu. Lagian bisa-bisanya Kak Yadi lebih mikirin kamu daripada adiknya sendiri. Desi hanya bisa menggelengkan kepalanya tak percaya. Lagi pula, suaminya dan suami adik iparnya ini beda pekerjaan. Mereka memang punya warisan kebun dari orang tuanya. Tapi kan urusan merawat urusan masing-masing. Jika hasilnya tak sama bukan salah mereka. Yadi dan Yudi dapat warisan kebun sawit dengan jumlah yang sama. Mungkin sudah rezeki. Sawit milik Yadi menghasilkan lebih banyak dari sawit milik Yudi. Entah karena perawatannya atau apa mereka juga tak paham. Tapi yang jelas, bisa dibilang rezeki Yadi lebih lancar daripada rezeki Yudi. Atau mungkin bisa jadi itu dipengaruhi karena istri mereka. Yadi punya istri yang sabar dan menerima serta banyak bersyukur. Sementara Yudi punya istri yang tak pernah bersyukur. Desi menahan senyum getirnya. Aku belanja sesuai kebutuhan rumahku, Sus. Kalau kamu merasa malu, ya bicarakan baik-baik sama suamimu. Jangan malah nuduh aku. Belum sempat Susi membalas, tiba-tiba Zaki muncul dengan tangan kotor penuh tanah. Bocah itu nyelonong masuk sambil berseru. Bunda lapar. Zaki mau makan ayam goreng kayak punya tante Desi kemarin. Susi langsung menoleh dengan wajah masam. Tuh kan, gara-gara kamu Des, anak aku jadi ngerengek minta ini itu. Dasar tetangga sebelah dapur yang bikin iri. Ujar Susi. Desi menggeleng lemah, mencoba menahan diri agar tak menyiram Susi dengan bekas air cuci piringnya. Kalau bukan karena wasiat orang tua mereka, aku sudah angkat kaki dari rumah ini. Gumam Desi dalam hatinya. Sudah, cukup, aku tak mau lagi berdebat denganmu. Pergi sana ke dapurmu, masakkan makanan untuk anakmu itu. Jangan merusuh terus di dapurku. Ucap Desi kesal. Akhirnya, Susi langsung berbalik, mungkin karena merasa tersinggung dengan ucapan Desi. Namun, bukannya memasak ayam goreng seperti permintaan Zaki, malahan tercium aroma mie rebus dari dapur milik Susi. Tapi Desi tak peduli, dia memilih melanjutkan acara masaknya. Beberapa waktu kemudian, halaman rumah keluarga besar itu ramai. Beberapa tetangga berkumpul karena ada arisan ibu-ibu RT. Desi duduk di kursi panjang dekat pagar sambil ikut ngobrol ringan. Dia tersenyum meski hatinya sedang banyak beban. Tiba-tiba, suara cempreng yang tak asing lagi terdengar. Ibu-ibu, kalian tahu nggak? Hidup serumah sama orang pelit itu rasanya sesek banget. Suara Susi terdengar jelas sambil terkekeh. Desi spontan menoleh. Alisnya mengernyit. Jangan bilang, dia lagi-lagi mulai. Batinnya. Susi dengan lantang melanjutkan. Bayangin aja, masa aku sama anakku tinggal satu rumah, tapi nggak pernah diajak makan bareng. Masak lauk enak, tapi disimpan semua di dapurnya. Kalau aku minta, alasannya selalu buat suamiku. Aduh, pelit banget kan? Beberapa ibu-ibu terkejut. Sebagian lain menutup mulut menahan senyum. Pandangan mereka beralih ke Desi. Desi merasakan wajahnya panas. Ingin sekali dia langsung membalas. Tapi lidahnya keluh. Bagaimanapun, membuka aib keluarga di depan tetangga bukan hal yang diajarkan orang tuanya. Namun Susi semakin menjadi-jadi. Padahal, kalau aku masak tuh ya, selalu aku bagi ke dia. Biarpun sederhana. Tapi aku ikhlas. Gantian dia yang masak, malah gak pernah ingat sama aku. Boro-boro dikasih. Ditanya aja gak pernah. Coba Bu, itu ipar macam apa? Tetangga-tetangga mulai saling bisik. Ada yang memandang iba ke arah Susi, ada pula yang menatap Desi dengan penuh tanda tanya.
Desi menggenggam ujung jilbabnya erat-erat, menahan amarah. Astagfirullah, tega banget dia memutar balikan fakta. Padahal kenyataannya justru berbanding terbalik. Entah sudah berapa kali Desi mendapati lauknya berkurang ketika dia sedang keluar sebentar ke warung. Pernah ayam goreng yang dia simpan tinggal separuh, padahal jadi belum sempat makan. Pernah juga sambal goreng hati baru dimasak, hilang setengah panci. Desi tahu siapa pelakunya. Siapa lagi kalau bukan Susi, yang diam-diam suka masuk ke dapurnya ketika Desi tak ada. Tapi sayangnya, Desi belum pernah punya bukti kuat. Bu ibu, kalian bayangin deh, masa aku harus lihat anakku ngiler karena lauk enak di dapur sebelah, tapi aku nggak dikasih. Sedih banget kan jadi aku. Susi menutup kalimatnya dengan suara dibuat-buat, seperti hendak menangis. Beberapa tetangga mulai kasihan. Ada yang menepuk bahunya. Sabar ya sus, memang gak semua orang bisa ikhlas berbagi. Desi menghela napas panjang. Air matanya hampir jatuh. Bukan karena merasa bersalah, tapi karena difitnah di depan orang banyak. Dalam hatinya dia berdoa, "Ya Allah, beri aku kekuatan, biar engkau saja yang membalas kebohongan Susi." Desi memilih bangkit dari kursinya. Dengan langkah tenang, ia masuk kembali ke rumah tanpa menanggapi fitnah itu. Namun hatinya sudah bulat. Kali ini dia tak bisa terus diam. Malam itu, Yadi pulang agak larut. Desi sengaja menyiapkan menu istimewa. Ayam goreng bumbu kuning, sambal terasi, dan sayur bening bayam. Ia tahu suaminya pasti lapar setelah seharian kerja keras. Setelah makan malam berdua dengan Yadi, Desi menyimpan sisa lauk di dapurnya. Ayam goreng yang tersisa masih ada 4 potong. Cukup untuk sarapan besok. Dia menutupnya rapat-rapat dengan tudung saji, lalu mencuci piring. Namun, menjelang tengah malam, saat Desi hendak ke dapur untuk mengambil air minum, langkahnya terhenti. Dari arah dapurnya terdengar suara gesekan sendok dan tudung saji digeser. "Siapa itu?" pikir Desi. Dengan hati-hati dia mendekat. Begitu sampai di pintu, matanya langsung membelalak. Ternyata benar, Susi sedang membongkar tudung saji di meja makan dapurnya. Tangannya sudah menggenggam 2 potong ayam goreng. Dimasukkan cepat-cepat ke piring. Desi spontan bersuara lantang. "Susi!" Susi terlonjak kaget. Piring di tangannya hampir jatuh. Ayam goreng yang dipegangnya pun nyaris terlempar. Wajahnya pucat pasi. "Eh, aku cuma..." Desi melangkah maju dengan tatapan tajam. "Cuma apa, Sus? Cuma mau nyolong laukku lagi." Susi gelagapan mencari alasan. "Bukan nyolong, Des. Aku cuma mau ambilin buat Zaki. Dia tadi minta ayam goreng, tapi aku lupa masak." Desi tertawa miris. "Alasanmu selalu anakmu. Padahal jelas-jelas ini makanan buat suamiku besok pagi. Kamu pikir aku nggak tahu? Sudah berapa kali laukku berkurang tiap aku keluar rumah? Sekarang ketahuan kan?" Susi menggigit bibir. Matanya berputar ke sana sini. "Jangan lebay ah, Des. Cuma 2 potong ayam aja kamu ribut. Masa segitunya sama ipar sendiri?" Desi menatap tajam. "Ipar macam kamu yang selalu fitnah aku di depan tetangga. Bilang aku pelit, padahal kamu sendiri yang diam-diam ngambil makananku. Kamu gak malu, Sus? Gak tahu diri sekali." Ucap Desi sudah tak bisa lagi menahan emosinya. Suasana hening sejenak. Hanya suara jangkrik di luar rumah yang terdengar. Susi tak berani menatap langsung ke mata Desi. Namun tiba-tiba, suaranya meninggi lagi, mencoba membalikan keadaan. "Kalau kamu beneran baik, harusnya kamu rela berbagi. Jangan pelit. Orang kayak kamu gak pantas jadi kakak ipar," ujar Susi. Desi menggeleng. Matanya berkaca-kaca tapi suaranya tegas. "Beda, Sus. Berbagi itu ikhlas. Tapi kalau kamu diam-diam ambil tanpa izin, itu namanya mencuri. Dan aku gak akan diam lagi." Malam itu, untuk pertama kalinya, Susi benar-benar ketahuan basah oleh Desi. Tidak ada lagi alasan yang bisa menutupi kebiasaannya. Di dalam hati, Desi berjanji, "Sudah cukup aku bersabar. Mulai sekarang, aku akan pasang mata. Aku gak akan biarkan Susi seenaknya lagi. Biar dia tahu siapa Desi Ratnasari sebenarnya." Tekad Desi dalam hatinya.
Dia segera mengambil air minumnya, lalu kembali ke kamar. Tentu saja, Desi langsung mengadukan hal itu pada Yadi suaminya. Ya udahlah, kamu yang sabar ya. Maaf, aku belum bisa menjadi suami yang terbaik buat kamu. Aku cuman gak mau masalah ini diperbesar. Desi sebenarnya tak sanggup dan kurang bisa menerima dengan ucapan dari suaminya. Tapi, mau bagaimana lagi? Ia juga tak mau rumah tangganya dengan Yadi hancur hanya karena iparnya yang tak tahu diri. Keesokannya di pagi menjelang siang, suasana rumah cukup ramai. Beberapa tetangga yang sebagian besar ibu-ibu sedang berkumpul di halaman, sibuk merapikan persiapan kerja bakti. Desi ikut keluar, meski sebenarnya hatinya masih gondok gara-gara kejadian semalam. Baru saja ia hendak membantu menyapu. Terdengar suara Susi yang sudah akrab dengan gaya bicaranya yang lantang. Bu ibu, kalian tahu nggak? Susah banget hidup sama ipar yang pelit. Bayangin aja, dia masak ayam goreng banyak, tapi nggak pernah nawarin. Aku sampai kasihan lihat Zaki, cuma ngiler. Beberapa ibu terkekeh kecil. Sebagian lain saling pandang. Desi yang mendengar hanya bisa menggenggam sapu erat-erat. Astagfirullah, masih juga berani nyebarin fitnah, gumamnya. Namun tiba-tiba Bu Wati, tetangga yang dikenal belak-belakan angkat bicara. Loh sus, aku heran deh sama kamu. Kemarin aku lihat sendiri. Desi ngasih makanan kok ke Zaki. Bahkan dengan sabar. Desi menyuapi anakmu sampai kenyang. Pas aku sapa dan dekati, kulihat lauknya ayam goreng. Katamu Desi pelit. Tapi itu buktinya. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Bahkan ada Bu Ambar juga. Bu Wati langsung menoleh ke arah Bu Ambar. Meminta Bu Ambar menguatkan ucapannya. Iya, saya lihat sendiri sama Bu Wati, ucap Bu Ambar. Seketika, Susi langsung terdiam. Wajahnya kaku seperti patung. Itu, itu kan cuma sekali, Bu. Ucapnya masih membela diri. Bu Wati mengangkat alis. Sekali, aku sering lihat kok. Desi menyuapi anakmu. Malah aku pernah dengar anakmu teriak-teriak minta lauk dari dapurnya Desi. Jadi yang pelit itu siapa sebenarnya? Beberapa ibu-ibu langsung riuh berbisik. Ada yang menahan tawa, ada pula yang menatap Susi dengan tatapan penuh tanda tanya. Desi yang sejak tadi diam akhirnya bersuara dengan lembut. Saya nggak pernah hitung-hitungan, Bu. Kalau memang mau makan, silakan aja ngomong. Apalagi untuk keponakan. Tanpa disuruh sama orang tuanya pun, saya dengan senang hati menyuapi Zaki. Tapi jangan sampai deh, bilang saya pelit di depan orang lain. Rasanya sakit sekali difitnah begitu. Apalagi kenyataannya kalau secara diam-diam melakukan sesuatu di belakang saya. Sindir Desi. Kata-kata Desi membuat suasana hening sejenak. Bu Wati menepuk bahu Desi. Sabar ya Des, orang kalau mulutnya suka asal, nanti ketahuan juga aslinya. Lalu ia melirik tajam ke arah Susi. Kalau memang butuh, bilang baik-baik. Jangan malah bikin gosip. Ujar Bu Wati lagi. Susi hanya tersenyum kaku. Matanya berputar mencari alasan. Tapi jelas, siang itu wajahnya merah padam. Seperti orang ketahuan bohong. Desi masuk kembali ke rumah dengan hati yang sedikit lega. Alhamdulillah, akhirnya ada yang melihat siapa sebenarnya Susi. Aku gak sendiri. Namun dalam hatinya juga ada rasa was-was. Susi pasti gak akan tinggal diam. Dia akan makin cari masalah setelah ini. Desi punya ide, supaya dia semakin terlihat baik. Bukan karena ingin menunjukkan bahwa dia baik. Itu semua dia lakukan, supaya orang tahu bahwa siapa di sini yang pelit sebenarnya. Desi membuatkan es spesial untuk ibu-ibu yang sedang bekerja bakti. Bukanlah es campur yang lengkap, hanya ada semangka dan jeli. Tapi Desi harap semuanya suka dengan minuman buatannya. Desi membuat dalam jumlah yang cukup banyak, lalu membawanya keluar, lengkap dengan gelasnya. Ibu-ibu istirahat dulu, ini ada es, ucap Desi dengan lembut. Semuanya menoleh kompak. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Desi.
Mbak Desi ini emang benar-benar baik, ucap salah seorang ibu-ibu. Desi hanya tersenyum menimpalinya. Mereka semua beristirahat, meletakkan alat kerja baktinya, lalu menikmati es campur buatan Desi. Sementara Susi, ia gengsi untuk ikut minum. Ia milih masuk ke dalam rumah dan mengambil minumannya sendiri. Bukan minuman seperti milik Desi, melainkan Susi keluar dengan es jeruk di tangannya. Segar banget, ucapnya, seolah membanggakan minuman yang sedang diminumnya. Segar sih, tapi buat hanya untuk dirinya sendiri, sindir salah seorang ibu-ibu. Bukannya mendapat pujian, malah diejek. Susi semakin malu, hingga tak punya muka lagi untuk tetap bertahan di sana. Dia memilih masuk dengan alasan Zaki rewel, padahal anaknya sedang bermain sendirian dengan tenang di dalam rumah. Seminggu kemudian, di hari Minggu, halaman rumah milik Desi dan Susi memang selalu ramai kalau hari Minggu begini. Halaman rumah mereka yang luas, ditambah banyak pepohonan rindang, membuat suasana nyaman untuk nyantai. Di sana banyak anak-anak yang bermain, diawasi oleh ibu-ibu mereka. Sementara itu, Desi baru selesai mencuci baju. Dia sedang menjemur pakaian suaminya. Senyum tipis terukir di wajahnya, mencoba bersikap tenang meski hatinya masih terasa berat. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Suara Susi terdengar, kali ini lebih tajam dari biasanya. Bu, kalian tahu nggak? Kasihan banget ya, kalau rumah tangga udah lama nikah tapi belum juga dikasih anak. Itu kayaknya ada yang salah deh. Entah mandul atau gimana tuh. Katanya menyindir. Sudah jelas, sindiran itu tertuju untuk siapa. Desi spontan berhenti menjemur. Tangannya bergetar. Dia tahu betul siapa yang dimaksud. Karena jelas-jelas, hanya dirinya di rumah itu yang belum memiliki anak. Beberapa ibu langsung saling melirik. Ada yang menunduk, ada pula yang pura-pura sibuk. Hanya anak-anak yang masih riang, berlarian tanpa tahu apa-apa. Susi belum puas. Dengan suara dibuat-buat kasihan, dia melanjutkan. Aku sampai kasihan sama Kak Yadi. Pulang kerja capek-capek, tapi rumahnya sepi. Gak ada suara anak. Coba kalau kayak aku, udah ada Zaki, jadi rumah rame. Kan lebih bahagia. Kata-kata itu menusuk hati Desi seperti belati. Ia menunduk menahan air mata yang hampir jatuh. Ya Allah, tega sekali dia menyindir aku seperti ini di depan orang banyak. Batinnya. Bu Wati yang kebetulan ada di situ langsung menegur. Susi, hati-hati kalau ngomong. Urusan anak itu rezeki dari Allah. Jangan seenaknya kamu bilang mandul. Kamu pikir enak didengar sama orang yang kamu sindir? Susi terperangah, tapi cepat-cepat memasang wajah tak bersalah. Loh, aku kan cuma ngomong kenyataan, Bu. Toh semua orang juga tahu kan, udah bertahun-tahun nikah, tapi belum juga punya anak. Kalau bukan masalah rahimnya, apalagi? Jawab Susi tanpa merasa bersalah. Desi akhirnya tak bisa lagi menahan diri. Dia berdiri menatap Susi dengan mata berkaca-kaca tapi penuh ketegasan. Cukup, Sus. Aku diam selama ini bukan karena aku salah. Aku tahu punya anak itu rezeki dari Allah. Kamu gak berhak bilang aku mandul. Mulutmu keterlaluan sekali, ucap Desi emosi. Semua ibu-ibu yang di sana langsung terdiam. Suasana hening. Anak-anak yang tadinya berlari pun ikut berhenti sebentar. Seakan merasakan ketegangan suasana saat itu. Susi mencoba tertawa kaku. Des, aku cuma bercanda kok. Jangan baper lah, ujarnya. Desi menatapnya tajam. Bercanda yang menyakiti orang lain itu bukan bercanda, Sus. Itu namanya menghina. Tegas Desi. Tanpa menunggu jawaban lagi, Desi berbalik masuk ke rumah. Air matanya akhirnya jatuh di dalam kamar. Ia terduduk di tepi ranjang sambil berbisik lirih. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku kalah dengan mulut jahat iparku. Malam harinya, suasana rumah sepi. Yudi sedang keluar bersama teman-temannya. Susi mengurung diri di kamar. Mungkin masih malu setelah tersindir Bu Wati. Zaki sudah tertidur pulas. Di kamar sederhana mereka, Desi duduk di tepi ranjang sambil menunduk. Matanya sembab. Bekas menangis yang tadi masih terlihat jelas. Yadi yang baru selesai mandi memperhatikan istrinya dengan cemas. Des, panggil Yadi pelan. Kamu sakit?
Dari tadi aku lihat wajahmu murung. Desi menggeleng. Enggak, Mas. Aku baik-baik aja. Tapi Yadi tahu betul, istrinya sedang menahan sesuatu. Ia duduk di samping Desi, menggenggam tangannya hangat. Kamu jangan bohong sama aku. Kalau ada apa-apa bilang, aku suamimu, Des. Aku harus tahu. Air mata Desi langsung mengalir. Ia menunduk lebih dalam. Suaranya bergetar. Mas, aku capek. Yadi terperanjat. Capek kenapa sayang? Tanyanya lembut. Desi menarik napas dalam. Lalu mulai bercerita. Aku tahu ini rumah peninggalan orang tua kalian. Aku tahu wasiat itu penting buatmu. Tapi tinggal seatap sama Susi itu berat. Mas, aku sering difitnah. Dibilang pelit. Dibilang mandul. Dibilang gak pernah berbagi. Padahal kenyataannya, suaranya tercekat. Dia sering ambil lauk di dapurku tanpa izin. Akhirnya, Desi mengungkapkan semuanya. Yadi terdiam, matanya membulat. Jelas dia terkejut. Apa? Susi fitnah kamu begitu? Desi mengangguk sambil menyeka air matanya. Aku udah sabar, Mas. Tapi tadi siang, dia ngomong semua itu di depan tetangga. Katanya aku mandul. Aku hancur banget, Mas. Ucap Desi dengan suara yang sangat lirih. Yadi mengepalkan tangan. Wajahnya berubah tegang. Astagfirullah, kok bisa dia ngomong kayak gitu? Desi menatap suaminya. Aku gak mau kamu marah-marah sama adikmu, Mas. Aku cuma pengen kamu tahu. Aku gak kuat lagi selalu disalahkan. Tolong, Mas, jangan biarkan aku sendirian menghadapi ini semua. Yadi meraih pundak istrinya, menatap mata Desi penuh kesungguhan. Maafin aku, Des. Aku terlalu nurut sama wasiat orang tua sampai gak sadar kamu menderita. Mulai sekarang aku janji, aku gak akan biarin kamu terus disakiti. Yadi memeluk Desi dengan erat. Pelukan Yadi malam itu membuat Desi sedikit lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa suaminya benar-benar ada di pihaknya. Namun jauh di dalam hatinya, Desi tahu, perang besar dengan Susi belum selesai. Bahkan mungkin baru saja dimulai. Paginya, suasana dapur cukup hening. Desi sedang menumis buncis untuk sarapan Yadi. Tiba-tiba, suara sandal menyeret terdengar dari arah ruang tengah. Yadi datang. Wajahnya sudah terlihat tegas. Jelas ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Tak lama kemudian, Susi muncul sambil menguap. Rambutnya masih berantakan. Wajahnya polos seolah tak pernah ada masalah. Sus, aku mau ngomong, kata Yadi dengan nada serius. Susi menoleh, sedikit heran. Ngomong apa, Kak? Tanya Susi. Yadi menatap adik iparnya itu lurus. Aku gak suka dengar kamu ngomongin hal-hal yang bikin Desi sakit hati. Aku dengar dari tetangga, kamu bilang Desi pelit. Bahkan sampai menuduh kalau dia mandul. Itu keterlaluan, Sus. Wajah Susi langsung berubah. Tapi bukannya merasa bersalah, ia malah tertawa kaku. Halah, Kak, itu mah cuma bercanda. Masa gitu aja baper? Lagian, itu kan obrolan biasa sama tetangga. Kenapa sih Desi selalu laporin aku ke kamu? Ucap Susi. Awalnya, Yadi ingin menegur adiknya untuk menasehati istrinya. Tapi, setelah dipikir-pikir, rasanya percuma. Karena Yudi sangat takut sama istrinya. Dan akhirnya Yadi memutuskan untuk menegur langsung adik iparnya itu. Desi yang sejak tadi diam hanya bisa menunduk. Bercanda? Kamu pikir gampang ngomong mandul di depan orang lain? Itu bukan bercanda, Sus. Itu penghinaan. Suara Yadi meninggi, membuat suasana dapur semakin tegang. Susi menghela napas keras, lalu menatap tajam ke arah Desi. Oh, jadi gini ya? Ternyata kamu yang bisikin ke Kak Yadi buat marahin aku. Kamu tuh licik banget, Des. Gak cukup fitnahin aku ke tetangga. Sekarang kamu mau adu domba aku sama Kak Yadi. Desi mendongak, hatinya teriris. Aku gak pernah fitnah kamu, Sus. Justru kamu yang sering memutarbalikkan keadaan. Jawab Desi. Susi melipat tangan di dada. Wajahnya penuh tantangan. Heh, Des. Kamu pikir aku gak tahu? Kamu itu sengaja bikin aku jelek di mata Kak Yadi. Supaya nanti, kalau aku dibenci, kamu bisa bebas hidup tenang di rumah ini. Iya kan?
Cukup sus, potongnya Yadi dengan nada tegas. Aku nggak butuh Desi ngadu. Aku lihat dan dengar sendiri dari orang lain. Jadi jangan salahin dia. Susi terdiam sejenak. Wajahnya merah padam. Namun dengan cepat ia memutarbalikkan suasana lagi. Suaranya dibuat lirih. Matanya berkaca-kaca. Kak, aku ini adik iparmu. Bahkan aku sudah melahirkan keponakan yang lucu untukmu. Kenapa kakak jadi seperti ini? Bahkan kita lebih lama kenal kan daripada kakak mengenal perempuan ini. Ucap Susi. Dan di ujung dia seolah terisak. Padahal air matanya belum jatuh. Kalimat itu membuat Yadi terdiam sesaat. Apa yang dikatakan Susi memang benar. Tapi Yad juga tak bisa menerima kalau Susi memfitnah istrinya seperti itu. Desi hanya berdiri di antara mereka. Dadanya sesak. Ya Allah, sampai kapan aku harus menghadapi ipar yang pandai berlagak korban seperti ini? Gumamnya dalam hati. Cukup sus, kamu jangan pernah ngomong aneh-aneh lagi tentang istriku ke orang-orang. Kalau sampai ku dengar lagi, akan kupastikan, kuusir kamu dan juga Yudi dari rumah ini. Ancam Yadi. Susi tak berkutik. Mau tinggal di mana dia kalau diusir dari rumah ini? Namun, seketika dia merasa tenang. Gak mungkin. Yadi akan mengusirnya dari sini. Karena dia tahu, mereka bisa tinggal bersama sampai sekarang itu karena wasiat dari orang tua mereka. Gak usah aneh-aneh deh kamu, Kak. Gak mungkin kamu ngusir kami. Ingat wasiat orang tua kalian. Ucap Susi kemudian berbalik. Sementara itu, Yudi yang baru bangun, bingung karena sekilas mendengar ada keributan. Kenapa, Kak? Tanya Yudi dengan suara serak. Kamu nasihati istrimu itu. Kalau nggak bisa berubah, terpaksa. Aku bertindak tegas pada kalian, kata Yadi. Lalu meninggalkan adiknya. Yudi yang bingung hanya bisa menggaruk kepalanya tak mengerti. Ia langsung bertanya pada Susi. Ada apa sih? Tanya Yudi. Udahlah, kamu gak usah ikut campur. Kamu turuti saja perintahku. Mendengar itu, Yudi tak berani banyak bertanya. Dia langsung tunduk, seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Beberapa waktu kemudian, Desi menyiapkan masakan spesial. Ia tahu Yadi sedang lelah karena pekerjaan. Jadi ia sengaja memasak rendang kesukaan suaminya. Daging sudah dimasak berjam-jam hingga empuk. Kuahnya kental, aromanya harum memenuhi dapur. Setelah selesai, Desi menaruh panci rendang di meja dapur, lalu masuk ke kamar untuk menunaikan sholat zuhur. Namun saat kembali ke dapur, betapa kagetnya Desi. Rendang di panci berubah aneh. Kuahnya yang tadinya kental jadi encer. Bahkan, ada butiran garam yang jelas-jelas ditaburkan berlebihan. Ketika Desi mencicipi sedikit, rasanya asin luar biasa. Nyaris tak bisa dimakan. Ya Allah, Desi menutup mulutnya dengan tangan. Siapa yang berani merusak makananku? Ucapnya. Walau dia tahu siapa pelakunya. Tak lama suara langkah terdengar. Susi muncul dengan wajah polos. Pura-pura baru saja datang. Des, kamu pucat gitu? Masakanmu kenapa? Gagal ya? Desi menatapnya tajam. Ini pasti perbuatanmu kan? Ucap Desi. Bukan bermaksud menuduh, tapi siapa lagi kalau bukan dia? Susi langsung terbahak. Astaga, aku baru masuk kok. Masa nuduh aku sih? Jangan gila kamu, Des, kata Susi. Desi mengepalkan tangan. Nadanya tegas. Aku masak dari pagi, kuahnya kental. Tadi aku tinggal sholat sebentar. Tiba-tiba jadi asin kayak air laut. Kalau bukan kamu yang iseng, siapa lagi? Susi mendecak, tangannya ditaruh di pinggang. Jangan nuduh. Aku gak segila itu ngerusakin masakan orang. Bisa jadi kamu sendiri yang salah bumbu. Udah tua, masih aja gak becus masak, kata Susi. Dia malah menyindir Desi. Wajah Desi panas, hatinya perih. Tapi sebelum sempat menjawab, Yadi sudah muncul dari ruang tamu. Ia yang baru pulang, langsung mendengar ribut-ribut itu. Dia menuju dapur untuk menghampiri.
Ada apa ini ribut-ribut? Tanya Yadi. Susi langsung berubah wajah, memasang tampang sedih. Kak, aku difitnah lagi sama istrimu. Katanya, aku ngerusakin rendangnya. Padahal aku gak tahu apa-apa. Aku baru aja masuk ke dapur, tiba-tiba dia nuduh aku. Lalu di ujung terdengarlah suara isak tangisan Susi. Air mata buaya menetes dari matanya, membuat Yadi bingung. Ia menoleh ke Desi. Des, apa benar kamu nuduh Susi? Tanya Yadi. Desi menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Aku gak nuduh sembarangan, Mas. Aku masak dari pagi, rendangnya bagus. Begitu aku tinggal sebentar, masakanku rusak. Rasanya asin sekali. Siapa lagi yang bisa ngelakuin ini kalau bukan Susi? Jawab Desi tegas. Susi buru-buru memotong. Ya ampun, Kak. Dengar gak? Dia selalu cari alasan buat nyalahin aku. Dia selalu menuduhku. Aku rela dituduh, asal kakak percaya sama aku. Ucap Susi. Lagi-lagi dia berlagak seperti korban. Desi terdiam. Hatinya sakit mendengar Susi begitu pandai memutar balikan fakta. Ia melihat Yadi menatap mereka berdua. Jelas, ada keraguan di matanya. Namun, Yadi tetap memilih untuk percaya pada istrinya. Yadi menarik tangan Desi untuk diajak masuk ke dalam kamar. Susi merasa puas, karena dia pikir Yadi akan lebih percaya dengannya. Ia kira, Yadi masuk ke kamar mengajak Desi untuk memarahinya. Kamu percaya sama aku kan, Mas? Tanya Desi sesampainya mereka di kamar. Iya, aku percaya sama kamu, jawab Yadi. Mas, aku benar-benar gak tahan lagi. Dia semakin keterlaluan. Kita keluar saja dari sini, Mas. Aku yakin orang tuamu pasti mengerti. Akhirnya permintaan itu keluar juga dari mulut Desi. Enggak, kita gak bisa keluar dari sini. Kalaupun ada yang keluar dari sini, itu Susi. Terus gimana sama adikmu, Mas? Tanya Desi khawatir. Sudah, itu urusanku. Kamu tenangkan diri ya. Malamnya setelah semuanya tidur, Yadi dan Yudi keluar rumah untuk membicarakan masalah ini. Yud, aku gak mau rumah tanggaku hancur karena istrimu selalu mengusik urusan dapur istriku. Tolong nasihati istrimu. Bawalah dia keluar dari rumah ini sementara waktu. Kalian mengontraklah di mana dulu terserah. Aku bukan ingin mengusirmu dari sini. Aku juga bukan ingin menguasai rumah ini sendiri. Tapi, aku ingin memberi pelajaran untuk istrimu, supaya dia sadar. Gak sepantasnya dia seperti itu. Iya, Kak. Aku ngerti. Maafin istriku ya, jawab Yudi. Tanpa sepengetahuan Susi, Yudi sudah memperhatikan semuanya. Dia melihat sendiri kalau Susi yang merusak masakan Desi. Pagi tadi, Yudi memang berpamitan berangkat ke kebun. Tapi tanpa sepengetahuannya dia balik lagi. Lalu, memperhatikan apa yang dilakukan Susi di dapur Desi. Melalui celah dinding, dia mengintip kalau Susi sudah merusak masakan dari kakak iparnya. Yadi dan Yudi sudah mantap menyusun rencana itu. Semoga setelah ini Susi bisa berubah. Ayo kita pergi dari sini. Kamu sudah buat aku malu. Gak ada lagi mukaku di depan keluarga kalau seperti ini. Paginya suara ribut terdengar. Yudi sudah mengomel pada istrinya, memasukkan baju Susi dan dirinya secara asal ke dalam koper. Kita mau tinggal di mana, Mas? Kita gak punya rumah, ucap Susi. Tinggal di kolong jembatan pun jadi. Yang penting kamu tidak mengusik rumah tangga orang lain, ucap Yudi emosi. Dia menarik tangan istrinya, sementara Susi menggandeng tangan Zaki. Desi dan Yadi memilih tetap di kamar, berpura-pura tak mengetahui kejadian ini. Mas, gimana sama mereka? Kasian juga Zaki, Mas. Tanya Desi ke Yadi. Kamu tenang saja. Mereka sudah dewasa. Pasti bisa berpikir. Semenjak kepergian Susi dan Yudi dari rumah itu, kehidupan Desi dan Yadi lebih tenang. Tak ada lagi yang merusuhi dapur Desi. Dia bisa masak dengan tenang dan meninggalkan makanannya tanpa rasa khawatir kalau akan ada yang mencuranginya lagi. Beberapa bulan berlalu, 4 bulan sudah, Yudi mengajak istrinya keluar dari rumah mereka.
Yudi mengajak Susi tinggal di sebuah kontrakan kecil. Hanya ada satu kamar, satu ruang tamu sempit, dan juga dapur kecil yang hanya muat untuk satu orang memasak. Begitu juga dengan kamar mandinya, kecil sekali. Entah sejak kapan, Yudi menjadi suami yang tak lagi menurut pada istrinya. Bukan tak sayang istri, tapi Yudi berusaha menjadi suami yang lebih tegas. Bahkan ketika Susi menekannya, Yudi tak lagi takut seperti dulu, tak lagi patuh, tak lagi seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Sekarang Susi tak berkutik, dia hanya bisa menuruti perintah dari suaminya. Sekarang Susi benar-benar merasakan kerepotan. Biasanya, kalau masih tinggal bersama Desi, ada yang membantunya mengurus Zaki. Malah kadang dia dengan sengaja menyuruh anaknya itu untuk dimandikan oleh Desi. Dengan sabar Desi pun mau melakukannya. Dan lanjut menyuapi anak itu hingga kenyang dengan nasi dan lauk yang dimasaknya. Sementara Susi, dia enak-enakan rebahan di kasur. Sedangkan kini, dia harus mengurus semuanya sendiri. Zaki yang terkadang rewel membuatnya pusing dan gampang emosi. Susi, kamu jangan gampang marah dong sama anak. Namanya juga masih kecil. Ya seperti itu. Tegur Yudi. Dia tak terima. Susi keterlaluan memarahi Zaki. Suatu pagi, Susi ke pasar untuk belanja sayuran. Zaki ikut bersamanya. Berlari kecil di samping ibu sambil membawa kantong plastik. Namun saat hendak menyeberang, Susi terburu-buru, tak melihat kendaraan yang melaju kencang. Susi tertabrak. Ia terjatuh. Tubuhnya terpental ke aspal. Orang-orang berteriak panik. Zaki menangis keras. Untungnya ia hanya terjatuh ringan dan tidak terluka. Tapi kaki Susi patah parah. Kabar itu segera sampai ke telinga Yadi dan Desi. Tanpa pikir panjang, mereka segera menjenguk. Saat melihat kondisi Susi terbaring lemah di rumah sakit, Desi ikut meneteskan air mata. Beberapa hari kemudian setelah diperbolehkan pulang, Susi justru harus menjalani masa pemulihan panjang. Ia tidak bisa berjalan, bahkan duduk pun sulit. Disitulah Desi mengambil alih. Ia rela mengurus Zaki, menyiapkan makanan, bahkan membantu Susi mandi dan berganti pakaian. Suatu malam ketika semua orang sudah tidur, Susi menatap Desi yang sibuk menyiapkan obat di meja kecil. Matanya berkaca-kaca. Des, suaranya lirih. Desi menoleh, tersenyum lembut. Ya Sus, mau minum obat sekarang? Tanya Desi. Air mata Susi jatuh begitu saja. Aku minta maaf. Selama ini aku selalu nyusahin kamu. Aku fitnah kamu. Aku iri sama kamu. Aku bahkan bikin rumah ini jadi neraka buatmu. Tapi sekarang, lihat. Siapa yang ada di sampingku? Bukan orang lain. Tapi kamu, ipar yang selama ini aku sakiti. Ya, sejak kecelakaan itu, Susi dan Yudi kembali ke rumah itu. Semuanya juga atas permintaan Desi sendiri. Ia ingin merawat adik iparnya itu karena memang Susi tak punya orang tua lagi. Jadi siapa lagi yang akan mengurusnya kalau bukan dirinya ketika Yudi bekerja. Desi terdiam, hatinya ikut terenyuh. Ia meraih tangan Susi dengan lembut. Sudahlah Sus, aku ikhlas. Kita ini keluarga, gak seharusnya bermusuhan. Kamu juga harus kuat demi Zaki. Aku yakin setelah ini semua, kita bisa jadi saudara yang saling jaga. Susi menangis semakin keras. Iya Des, aku janji. Aku gak akan julid lagi. Gak akan iri lagi. Aku cuma mau jadi keluarga yang saling sayang. Hari demi hari berlalu, suasana rumah itu berubah. Susi dan Desi mulai sering tertawa bersama, memasak bersama, bahkan saling berbagi cerita. Perlahan, kondisi Susi mulai membaik. Zaki tumbuh bahagia di tengah kasih sayang dua ibu yang kini benar-benar akur. Yadi dan Yudi hanya bisa tersenyum lega. Wasiat orang tua mereka akhirnya benar-benar terjaga. Meski sempat penuh luka, akhirnya mereka kembali jadi saudara sejati. Dapur masih tetap terpisah, tapi masakan kini diletakkan di satu meja yang sama. Siapapun boleh memakannya, tanpa harus izin dulu. Atau yang mengambil dianggap mencuri. Semuanya adalah milik bersama. Apa yang ada dimakan bersama, disyukuri bersama, dan dihargai juga. Seiring berjalannya waktu, Susi mulai belajar berjalan.
Lukanya sudah sembuh. Kini, tinggal dia menguatkan kakinya untuk berjalan lagi. Meskipun terkadang sakit, tapi dia masih berusaha. Dan Desi dengan sabar selalu mendampingi Susi. Desi selalu siaga berada di belakang Susi saat mendampinginya berjalan. Sekarang keluarga itu benar-benar menjadi keluarga yang akrab dan saling melindungi satu sama lain. Oke Bunda, demikian kisahnya. Semoga bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.